Gen pengkhianat ke Gerindra, PKS sayang Anies. Ditulis oleh Mpok Desi dari siword.com. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe agar Anda terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Plak, PKS tampar Gerindra, nggak terima ada yang nyeletuk meminta Anies Baswedan mundur. Jika sudah tak sanggup, sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur. Simple kan? Biar bak disambar geledek. Karena komentar ini datang dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Ali Lubis yang notabene Gerindra, partai pengusung Anies ketika Pilkada 2017. Rapatkan barisan, siap gerak. Segera suara berbeda datang dari Syarif, anggota fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta yang memastikan Anies akan terus mendapatkan dukungan sampai selesai menjabat. Bahwa yang dikatakan Ali Lubis adalah suara pribadinya dan bukan suara partai. Dukungan itu saya pastikan akan tetap sampai selesai masa jabatan duet Anies-Ariza berakhir, kata Syarif saat dihubungi cnnindonesia.com. Sudah ditegaskan Ketua Fraksi dan Ketua Harian DPP bahwa itu pernyataan pribadi dan tidak bisa dikaitkan dengan Partai Gerindra. Jangan dikaitkan dengan partai pernyataan Ali Lubis, kata dia. Ya, nggak nyangka ya Nis, tapi lumayan lah karena sejauh ini masih ada PKS yang setia dan sayang luar biasa dengan Anies Baswedan, sang gubernur yang memang diusung PKS dan tentunya bisa diandalkan oleh PKS untuk Pilkada 2022 nanti jika digelar. Yap, Anies bisa bernafas lega sekalipun selama ini nggak becus. Terbukti dirinya masih dibelain PKS. Bahkan sayangnya PKS tiada taranya itu ditunjukkan dengan sikap kesalnya PKS. Gak etis. Begitu suara PKS komplain terhadap celetukan Ali Lubis. Kalau saya lihat, Pemda kan terdiri dari dua jabatan politik. Ada Pak Anies dan Pak Riza. Pak Riza ini kan sebagai wagub dari Gerindra. Jadi saya pikir kurang etis mengkritik kinerja gubernur di saat wakilnya juga satu partai dengan beliau, kata Aziz saat dihubungi cnnindonesia.com. Kalau mau kritik secara internal di Gerindra sendiri, seperti apa? Jangan kritik di massa, nggak elok lah seperti itu, kata dia dikutip dari cnnindonesia.com. PKS ini tidak pernah punya gen pengkhianat. Kalau ngomong A, itu sampai akhir akan tetap A. Ini dari track record perjalanan politik, kata pria yang juga Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta ini, dikutip dari CNN Indonesia. Baper rupanya PKS, luka lama belum sembuh benar. Menolak lupa, dulu dikadalin Gerindra saat Pilpres 2019. Dan lanjut dengan permainan cantik Gerindra yang berhasil menempatkan Riza Patria sebagai wakil Anies yang notabene dari Gerindra. Apa itu yang dimaksud gen pengkhianat? Tetapi ini kabar baik untuk Anies, bisa lanjut bermimpi maju di Pilkada 2022 nanti demi eksis untuk RI 1 di Pilpres 2024. Ngerti dong, saat ini mengharapkan pasukan Petamburan sudah sulit karena mereka sendiri saja banyak urusan, apalagi dompet mereka saat ini sedang dibekukan pula. Mengharapkan Bohir juga nampaknya tipis karena Bohir mesti menjaga langkah sekarang ini. Artinya sejauh ini cuma PKS, the one and only yang terang-terangan mendukung Anies dengan segala keanehan itu. Pilkada 2022 menjadi tumpahan harapan Anies. Sadar keberadaannya jadi gubernur DKI bukan dari partai, tetapi notabene kepentingan politik ketika itu. Dan berkat jasa FPI beserta PKS yang memang seideologi. Sedangkan posisi Gerindra di Pilkada 2022 menjadi tumpuan harapan Anies. Sadar keberadaannya jadi gubernur DKI bukan dari partai, tetapi notabene kepentingan politik ketika itu. Dan berkat jasa FPI beserta PKS yang memang seideologi. Sedangkan posisi Gerindra di Pilkada 2017 lalu nggak lebih karena kepentingan untuk Pilpres 2019. Sekarang semua romantisme itu sudah berakhir. Prabowo jadi Menhan dan Sandiaga menjadi Menkraf. Keduanya berada di koalisi Jokowi, tinggal Anies nih gigi jari. Ditemani PKS dengan kepentingannya di masa depan. Simbiosis mutualisme alias saling menguntungkan antara PKS dan Anies, kira-kira begitu deh hubungan keduanya. PKS ngerti betul, Gerindra suka mendua hati. Sulit bisa kembali mengulang romantisme yang pernah ada setelah beberapa pengkhianatan.
Mungkin begitu perasaan PKS yang tersakiti. Mending melirik Anies, meski kinerjanya zonk, tapi justru zonk inilah yang membuat elektabilitasnya lumayan aman. Nama Anies dengan segala kekacauannya cukup untuk jadi modal PKS tetap eksis dengan suaranya yang kecil itu. Daripada mengorbitkan kadernya yang gak ngetop di Pilkada 2022 nanti, mending juga Anies yang cetar ini. Toh keduanya memiliki pengagum yang sama, kelompok kopong para kadrun mania. Fix untuk PKS Anies sangatlah berguna. Oke, anggap saja ini sinetron. Mungkinkah ini waktunya PKS mengucapkan udahan kepada Gerindra? Belum jelas, tetapi yang pasti Anies lebih manis.